Shalom, selamat siang anak-anakku kelas 1. Apa kabarnya anak-anak? Puji Tuhan, terima kasih. Anak, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oh, terima kasih hadir semua. Tuhan berkati. Pada siang hari ini, kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran agama Kristen. Sebelum kita belajar, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini buat kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat dan kepintaran untuk kami boleh memahami anugerah indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Berikan kami juga akal dan kepintaran Tuhan, agar kami dapat belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran agama Kristen pada siang hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, hati-hati gunakan kakimu. Dengan penuh semangat ya nak. Kita nyanyikan 2 kali. Ya, hati-hati gunakan kakimu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Anak-anakku, pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita belajar dengan penuh semangat ya nak. Karena kita akan belajar dari rumah kalian masing-masing dan ibu dari rumah ibu juga. Nah anak, sebelum kita belajar, yel-yel dulu ya nak. Yang semangat. Ya, kalian kan anak-anak hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita mulai ya nak, seperti minggu yang lalu kita sudah biasa melakukannya. Kita yel-yel dulu sebelum pelajaran dimulai. Yuk, silahkan anak-anakku berdiri. Kita mulai dengan semangat. Boleh sambil tepuk tangan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku, anak Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi guruku, mengasihi teman-teman, dikasihi Tuhan Yesus. Hore! Terima kasih nak. Silahkan anak-anakku boleh duduk kembali. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Masih ingatkah apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Pintar. Bagus Esther. Bagaimana dengan Ria? Baik. Nah, baiklah. Pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang bagaimana cara Tuhan memelihara hidup ciptaan Tuhan. Ada 3 ciptaan Tuhan, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan berikan segala kebutuhan agar mereka senantiasa dapat memuji nama Tuhan dan melakukan tugasnya setiap hari sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar materi pelajaran yang baru. Materi kita yang baru itu adalah Tuhan memberiku kaki. Apa anak-anak? Pintar. Tuhan memberiku kaki. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah 1.
Siswa dapat menerima dan mensyukuri beragam kegunaan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah yang santun. 2. Siswa dapat memiliki kepedulian dalam menjaga anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah dengan baik. 3. Siswa dapat memahami beragam kegunaan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyajikan karya berkaitan dengan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah dengan baik. Itulah keempat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini dengan materi Tuhan memberiku kaki. Adapun nats Alkitab yang akan menjadi pedoman kita pada pembelajaran hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Mari kita membacanya dengan baik. Ibu baca ya, Nak. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Materi pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 dari debu tanah dan diberikan nafas ke dalam hidungnya, sehingga dia menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa paling mulia, anak-anak? Karena ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah membentuknya dengan tangannya sendiri. Kemudian Tuhan Allah juga memberikan nafas ke dalam hidungnya. Nafas itu adalah roh Allah sendiri. Itulah maka dikatakan manusia itu ciptaan yang mulia. Sedangkan ketika Tuhan ciptakan yang lainnya, ciptaan Tuhan yang lainnya seperti terang, kemudian cakrawala, ataupun hewan dan tumbuhan, Tuhan Allah menciptakannya secara langsung dengan berfirman, sehingga dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, manusia yang diciptakan Tuhan Allah itu memiliki banyak anggota tubuh. Anggota tubuh yang diberikan Tuhan Allah meskipun berbeda dan letaknya tidak sama, tetapi semuanya berhubungan satu dengan yang lain. Artinya, ketika anggota tubuh yang satu hendak melakukan kegiatan, maka anggota tubuh yang lain membantu dan ikut sama-sama bekerja. Contohnya, ketika kaki berjalan, maka mata, telinga juga ikut bekerja, ikut melakukan kegiatan yang dilakukan oleh kaki. Sehingga ketika kaki berjalan maju, dia tidak akan berjalan mundur, tapi dia tetap berjalan maju. Nah, dari situ ada yang belum bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar ini. Gambar apa ya, Nak ya? Ada yang tahu? Atau ada yang belum tahu ini gambar apa? Esther? Iya, hebat, pintar. Gambar kaki. Gambar sepasang kaki. Dari sepasang kaki itu apa yang kamu bisa lihat, Nak? Dari gambar itu apa yang kamu bisa utarakan? Oh, kaki itu ini apa ya? Untuk apa? Apa saja yang ada padanya? Baik, kita lanjutkan. Tuhan memberikan manusia sepasang kaki, yaitu kiri dan kanan. Perhatikan kakimu. Sama dengan yang digambar bukan? Kiri dan kanan.
Ya tidak? Iya. Nah, Tuhan memberikan sepasang kaki kepada manusia gunanya untuk apa? Untuk melakukan semua perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan itu? Untuk berjalan, untuk melakukan segala kegiatannya dengan baik. Nah, perhatikan sekali lagi kakimu itu. Sepasang kaki yang Tuhan berikan untuk kamu. Nah, dari sepasang kaki itu, apa yang kamu bisa lihat? Ada bagian-bagian kaki di sana. Apa saja bagian-bagian kaki itu? Ria? Ya, lutut. Raja? Pintar. Betis. Esther? Iya, telapak kaki. Masih ada yang belum disebutkan? Mari kita lihat. Ada 4 bagian dari kaki manusia. Yaitu 1, lutut. Yang kedua, betis. Ketiga, jari kaki. Yang keempat adalah telapak kaki. Ayo, silakan sebutkan. Diulang kembali secara bersama-sama. Dengan suara yang keras dan lantang ya nak. Baik, hebat, pintar. Terima kasih anak Tuhan. Nah, dari bagian-bagian kaki itu kita bisa lihat bahwa kaki itu adalah kaki yang sempurna. Kaki yang sehat yang Tuhan berikan. Ternyata tidak semua manusia memiliki sepasang kaki. Walaupun mereka tidak memiliki sepasang kaki, namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan perintah Tuhan dan untuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari, setiap hari. Mereka dapat melakukannya walaupun mereka tidak punya sepasang kaki. Ataupun mereka punya sepasang kaki tetapi tidak sehat atau sakit. Ya, karena Tuhan berikan kemampuan untuk manusia melakukan tugasnya walaupun kita tidak punya sepasang kaki. Ataupun punya 1, ataupun punya kedua-duanya tetapi tidak sehat. Mengerti nak? Baik, kita lanjutkan anak-anak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mari kita lanjutkan. Ada juga orang yang memiliki sepasang kaki tetapi tidak dapat dipergunakan karena lumpuh. Atau sakit dari kecil atau bawaan dari lahir. Jadi ketika dia lahir, dia memang benar-benar sudah tidak memiliki kaki. Ya, ada juga yang punya kaki yang lengkap, sehat, dan sempurna. Sekarang Ibu punya gambar. Ibu bagikan kepada kalian. Kalian perhatikan dengan baik. Dari keempat gambar itu, kalian boleh kemukakan pendapat kalian, pendapat anak-anak tentang 4 gambar tersebut. Apa saja yang ada pada gambar itu? Kalian boleh sebutkan dengan memperhatikan secara baik-baik keempat gambar tersebut. Silakan Esther, kamu boleh pilih gambar yang mana? Pintar. Gambar 1 yang kamu pilih. Gambar 1 itu apa nak? Oh iya, hebat. Gambar 1 adalah seseorang muda yang memiliki kedua kaki yang sempurna, yang sehat. Sehingga dia dapat mempergunakan kedua kakinya untuk berdiri dengan tegak. Dan dia bisa juga menggunakan kakinya untuk bergaya ketika dia hendak difoto. Yang kedua, Ria. Ya,
Bapak itu duduk di kursi roda. Kenapa ya duduk di kursi roda, Ria? Iya, Nak, betul sekali karena dia sakit. Ya, kenapa dia sakit? Kenapa dia tidak bisa berjalan dan duduk di kursi roda? Karena kedua kakinya sakit. Kedua kakinya lumpuh sehingga tidak bisa digerakkan. Dan dia membutuhkan kursi roda untuk berjalan, untuk melakukan kegiatannya, dan juga untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Raja? Betul, ada seorang kakek yang tidak memiliki sepasang kaki, baik kiri maupun kanan. Coba kamu lihat, Raja. Apa yang dia lakukan? Pintar. Dia bisa berjalan, dia tetap berjalan menggunakan tubuhnya, badannya untuk menggerakkan tubuhnya. Dia gunakan kedua tangannya sehingga dia bisa berjalan dengan tubuhnya dan dia bisa melakukan kegiatannya. Nah, sekarang gambar yang keempat untuk ketiga anak-anak Bu Kristini. Apa? Coba kamu lihat. Gambar yang keempat, apa yang kamu bisa jelaskan dari gambar itu? Pintar. Hebat anak-anak. Ada anak sekolah, dia tidak memiliki satu kaki. Walaupun dia tidak memiliki satu kaki, dia punya semangat yang kuat untuk belajar di sekolah. Dia tidak malu dengan kekurangan yang dia miliki. Walaupun dia hanya punya satu kaki, dia rajin pergi sekolah. Dia juga pakai masker untuk menjaga diri dan kesehatannya. Nah, untuk anak-anakku, Ria, Raja, dan Esther, hendaknya kamu bisa melihat contoh dan teladan yang diberikan oleh anak pada gambar keempat ini. Di mana walaupun dia memiliki keterbatasan, dia punya semangat untuk belajar yang kuat. Dia tidak malu terhadap temannya, tetapi dia dengan giat belajar. Dia pergi ke sekolah tanpa dibantu oleh orang tua ataupun diantar dan dijemput dari sekolah. Nah, sekarang kalian juga kan belajarnya di rumah. Maka kalian juga harus tetap semangat belajar. Sehingga apa yang kamu cita-citakan nantinya akan tercapai. Dan kaki yang Tuhan berikan berguna untuk dirimu pribadi. Kita lanjutkan ya, Nak. Nah, dari keempat gambar di atas, ada kegunaan dari kaki yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Ya, coba silakan. Siapa yang tahu, Nak? Silakan disebutkan. Bagus. Ya, untuk berjalan. Apalagi? Ya, untuk bermain bola. Raja nih suka main bola ya, Nak? Ya, pintar. Terus apa lagi? Untuk berjalan. Oke, ya. Untuk berlari. Nah, sekarang lihat. Ada kegunaan kaki yang Tuhan berikan untuk manusia. Ada beberapa. Ada 5 dari banyak kegunaan kaki yang Tuhan berikan untuk manusia. Itu pertama, kaki digunakan untuk berjalan. Yang kedua, untuk pintar berlari, untuk melompat, untuk menendang bola, untuk menari. Bagaimana cara menari? Dengan berlompat-lompat kecil, kamu menggoyang-goyangkan kakimu sehingga mengikuti irama musik sehingga kamu dapat menari dengan baik. Yang kelima adalah
untuk berlutut. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, kamu berlutut memohon dalam doamu, dalam permohonanmu kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan setiap doa permohonan anak-anak yang diucapkan dengan baik. Itulah 5 kegunaan kaki bagi manusia. Nah, kaki-kaki yang kamu terima, kamu dapatkan dari Tuhan, itu bermanfaat, berguna untuk kamu, dan kamu pakai setiap hari. Nah, kadang kaki-kakimu itu lelah, capek setelah melakukan banyak kegiatan. Supaya kaki-kakimu itu sehat, sepasang kakimu itu baik. Apa ya yang kamu lakukan supaya sepasang kakimu itu dapat terus kamu gunakan setiap hari. Dan kamu tidak mengeluh kakimu itu sakit. Bagaimana cara kamu merawatnya? Yaitu, 1. Ketika kakimu kotor, sebaiknya kamu cuci kakimu dengan sabun, kamu bilas lagi, kemudian kamu lap dengan kain yang kering dan bersih, sehingga kakimu menjadi bersih kembali. Yang kedua, menggunting kuku jari agar tidak panjang. Apalagi nak? Iya, pintar. Memakai sepatu, iya, pakai sendal, pintar. Apalagi? Baik. Yang ketiga, memakai alas kaki seperti sepatu dan sendal. Sepatu atau sendal ketika kamu keluar dari rumah bermain, atau pergi jalan-jalan, atau pergi ke gereja untuk beribadah bersama dengan papa, mama, dan saudaramu. Dan yang keempat, ketika kakimu sakit, ketika kakimu luka, harus segera diobati agar kakimu itu sehat kembali, tidak bernanah, dapat menyebabkan kakimu infeksi atau dibawa ke rumah sakit kemudian harus dioperasi karena kita tidak menjaganya dengan baik, tidak merawatnya dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah kakimu supaya kakimu itu tidak kotor dan tidak luka. Nah, adapun tujuan kita merawat kaki, apa ya tujuannya kamu merawat kakimu? Ada yang tahu tidak? Supaya bersih. Kurang tepat. Bisa, tapi kurang tepat. Tujuan kita merawat kaki kita yang Tuhan berikan adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kaki yang sempurna. Apa tujuannya? Iya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kaki yang sempurna. Nah, dari materi pembelajaran yang kita pelajari tentang Tuhan memberiku kaki, ada yang belum dimengerti anak-anak? Atau ada yang mau dipertanyakan? Ada yang kurang jelas? Baik, kalau tidak ada yang mengerti, sekarang kita ambil kesimpulan dari materi pelajaran yang kita pelajari saat ini. Dari materi pelajaran yang kita saat ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yaitu 1, kaki
adalah bagian dari tubuh yang diberikan Tuhan alam. Sekarang kamu lihat kakimu. Kamu harus sadari bahwa kedua kaki yang kamu miliki adalah pemberian dari Tuhan dan bagian dari anggota tubuhmu. Yang kedua, kita harus menggunakan kaki kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melakukan hal-hal yang baik. Seperti apa, Nak? Pintar. Kita pergi ke gereja dengan kaki kita melangkah pasti untuk beribadah di sana. Yang kedua, kita mau dengan cepat membantu orang tua atau membantu ibumu ketika ibumu suruh kamu untuk pergi ke warung membeli sesuatu. Misalnya, Esther, beli garam dulu sayang. Maka kamu akan dengan cepat pergi membantu ibumu ke warung membeli garam. Yang ketiga, ketika kamu disuruh oleh bapak atau ibu gurumu pergi ke perpustakaan untuk membawa buku perpustakaan dan mengembalikannya ke perpustakaan. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan kaki kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti apa ya contohnya ya, Nak? Ayo, silakan sebutkan contohnya apa. Ada enggak yang tidak melakukan? Ada tidak yang tidak menggunakan kakinya dengan baik? Iya. Menendang teman dengan sengaja sehingga temannya menangis kesakitan. Yang kedua, menendang pintu rumah karena kesal kamu tendang. Sehingga terdengar suara keras. Baik tidak? Yang ketiga, menendang pintu kelas. Ketika aku istirahat, bermain, asik bermain dengan teman-teman, tanpa sengaja atau sengaja kamu menendang pintu kelas sehingga pintu kelas rusak. Akhirnya kamu dihukum oleh bapak dan ibu gurumu. Kemudian kamu menendang bola yang kamu miliki hingga mengenai kaca rumah tetanggamu. Sehingga kaca rumah tetanggamu itu pecah dan kamu dimarahi mamamu. Bukan hanya itu saja. Orang tuamu harus mengganti kaca rumah tetanggamu yang kamu pecahkan. Apakah itu baik adanya? Iya. Oleh sebab itu, hendaknya kamu mempergunakan kakimu untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, kita harus merawat kaki kita karena kaki kita adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kita kaki sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak harus merawat kakinya dengan baik. Supaya kedua kakimu itu tetap sehat. Tetap dapat melakukan segala kegiatan. Nah, di akhir pembelajaran ini masih ada yang belum jelas juga? Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, pada siang hari ini, Ibu memberikan kamu tugas. Ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Kerjakanlah di buku tulismu kelima tugas itu dengan sebaik-baiknya. Bacalah soal dengan baik
Kemudian jawablah dengan teliti. Yang pertama, tuliskan apa saja bagian-bagian dari kaki. Yang kedua, tuliskan apa saja kegunaan dari kaki. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh kegunaan kaki yang memuliakan Tuhan. Yang keempat, tuliskan 3 contoh kegunaan kaki yang tidak memuliakan Tuhan. Dan yang kelima, tuliskan bagaimana cara merawat kaki dengan benar. Baik, semoga pelajaran pada siang hari ini dapat kamu mengerti dan pahami sehingga kamu dapat melakukan dengan cara merawat kakimu dengan baik, karena kaki yang kita dapatkan itu berasal dan kaki yang diberikan adalah pemberian Tuhan. Demikian, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Ya. Nah, kemudian tugas yang kamu kerjakan itu nanti kamu kirimkan melalui WA group kepada Bu Christine. Ya nak ya, jangan sampai lupa. Terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sepasang kaki yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk mempergunakannya dengan baik dan ajar kami untuk merawat pemberian Tuhan bagi kehidupan kami, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan sepasang kaki yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Pada waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Dadah.